Halo semua teman-temanku zodiak Aries. Hai, apa kabar? Aku harap teman-teman dalam kondisi yang baik, sehat dan bahagia. Oke. Ini adalah general reading, love reading untuk zodiak Aries di minggu kedua bulan Mei tahun 2021. Bacaan ini sifatnya sangat umum atau general, tidak akan cocok untuk semua teman-teman yang menonton video ini ya. Jangan dibawa baper juga ya teman-teman. Tetap stay positif ya. Segala hal yang negatif dalam readingan ini lepaskan saja gitu ya. Jika memang ada energi harapan yang mungkin terbaca pada readingan kali ini, silakan diaminkan agar benar-benar terwujud di dalam kehidupan kalian ya. Oke. Aku punya dua informasi untuk kalian semua yang menonton video ini. Yang pertama, jika kalian ingin personal reading bersama dengan aku, kalian bisa menghubungi aku lewat chat WA ya. Nomornya sudah ada di postingan YouTube ini. Apabila kalian tidak menemukannya, kalian bisa ketik aja di kolom komentar personal reading gitu ya. Nanti aku akan share nomor WA-nya ya. Personal reading bersama dengan aku itu tidak menggunakan chat atau voice note ya, tetapi langsung telepon lewat WA ya. Jadi komunikasinya juga dua arah gitu ya. Terus ada dua paket yang tersedia. Ada paket donasi, kalian cukup mengeluarkan dana 25.000 saja dengan satu pertanyaan ya. Oke, terus sistem pembayarannya juga banyak ya. Ada OVO, Dana, terus GoPay dan lain sebagainya. Kalian bisa memilih. Untuk itu paket donasi aku buka sampai akhir bulan ini ya. Hanya sampai akhir bulan ini. Silakan yang mau join monggo ya, ditunggu. Dan yang kedua ada paket reguler. Kalau paket reguler itu untuk pertanyaannya tidak terbatas ya, cuma yang terbatas itu durasi waktu konsultasinya. Ada yang 30 menit dan ada yang 60 menit. Silakan teman-teman pilih ya. Yang kedua, aku juga mau info kalau teman-teman membutuhkan kartu tarot, kartu oracle maupun kartu Lenormand ya. Kalian bisa order di aku ya dengan harga yang terjangkau. Sistem pembayarannya pun juga bisa kalian pilih ya, senyaman kalian ya. Kalian bisa langsung hubungi nomor WA ya yang sudah aku posting di YouTube ini. Terus apalagi ya, ya ditunggu ya. Ditunggu kalian untuk join personal readingnya dan order kartu-kartunya ya. Oke, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk aku sedikit promosi ya. Oke, kita shuffle kartunya dulu ya. Kita mulai. Bagaimana asmara zodiak Aries di bulan Mei tahun 2021, khususnya di minggu kedua ini ya. Oke, guys. Oke. Bagaimana asmara zodiak Aries di bulan Mei tahun 2021, khususnya di minggu kedua. Oke. Wow.
Oke teman-teman, di sini kartunya sudah ditebar dan aku akan bantu kalian untuk membacakannya. Di sini energi utamanya adalah energi seseorang yang memiliki trauma yang besar ya di dalam sebuah hubungan, mengenai sebuah hubungan. Traumanya tentang hubungan gitu ya. Sehingga aku lihat alam semesta ya ingin kalian ya dalam waktu dekat move on gitu ya, move on dari trauma itu, karena akan ada kehadiran dari energi orang baru yang akan mendekat ke kalian untuk menjadi teman atau menjadi ya seseorang yang bisa menemani kalian healing gitu ya, dan memulihkan kepercayaan kalian lagi soal cinta dan hubungan gitu ya. Oke, secara garis besarnya energinya seperti itu ya. Di sini aku melihat kalian kalian itu kan seseorang yang penuh dengan trauma, luka di hatinya banyak luka, banyak kekecewaan, banyak penyesalan, banyak kemarahan gitu ya, energinya negatif. Di sini kalian menarik diri dan sebagian besar kalian itu tidak lagi mau percaya akan ada cinta di dalam kehidupan ini gitu ya. Kalian berpikir tidak usahlah main cinta-cintaan, tidak usahlah menikah gitu ya, menikah membuat beban kehidupan semakin bertambah gitu ya. Oke. Sebenarnya kalian itu adalah orang yang setia ya, namun kalian bertemu dengan seseorang yang tidak sefrekuensi atau sevibrasi dengan kalian ya, sehingga di salah satu pihak di sini merasa tersakiti sekali gitu ya, karena perasaan cintanya sangat dalam gitu loh, mencintai penuh full 100% gitu ya, kepada orang yang tidak tepat gitu. Pada akhirnya dalam hubungan seseorang ini hanya bisa menanti gitu ya, berharap pasangannya yang toksik itu berubah menjadi pasangan yang baik gitu ya, sehingga setiap malam juga selalu overthinking gitu ya, selalu berpikiran yang macam-macam gitu, sehingga tidurnya juga larut malam sekali. Ketika bisa tidur hatinya gelisah, tidurnya tidak nyenyak jadinya. Terus di sini juga aku melihat sering menangis gitu ya, sering ya menumpahkan perasaannya di dalam tangisan gitu ya. Dan aku berharap dan aku melihat harapan kalian tuh tinggi gitu ya tentang pasangan kalian yang toksik gitu, agar kedepannya dia bisa berubah menjadi pribadi yang jauh-jauh lebih baik. Namun di sisi lain pasangan kalian tetap seperti itu gitu ya, tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya, tidak memikirkan gitu perasaan pasangannya gimana gitu ya. Dia tidak sadar bahwa dia tuh toksik gitu ya, dia berpikir ya aku ya seperti ini gitu, kalau lu mau terima aku ya oke, nggak mau ya silakan pergi gitu ya. Terlalu menggampangkan hubungan gitu ya, terlalu menyepelekan perasaan gitu ya, terlalu ego di sini aku lihatnya gitu ya. Ya, di salah satu sisi kalian itu nyaman gitu ya, menemukan kenyamanan dengan pasangan kalian yang agak toksik ini atau aku boleh bilang, kalau boleh bilang sangat toksik sekali, sehingga ada cambuk di sini, ada yang tersakiti, ada hati yang luka gitu ya. Oke, ya dia sering keluar masuk dalam hubungan, dia tidak bisa konsekuen gitu ya dengan apa yang sudah dikomitmenkan gitu ya. Kalau memang sudah menjadi pacar ya harusnya tidak keluar masuk, harusnya nggak lirik kanan lirik kiri gitu ya, harusnya ya fokus ke depan ke pasangannya gitu ya, jangan menebar
keramahan atau bukan menebar keramahan, menebar perhatian gitu ya kepada banyak lawan jenis gitu ya. Dan di sisi lain akan membuat pasangan kalian yang sebenarnya itu terluka gitu, tersakiti gitu. Mana ada sih seseorang gitu ya yang mau gitu pasangannya itu memberi perhatian gitu kepada lawan jenisnya gitu kan, ndak ada atau gitu, ndak ada satupun manusia gitu yang mau diduakan gitu kalau soal perasaan gitu ya. Oke, di sini juga ada kartu kapal gitu ya. Aku melihat kalian merasa hubungan dengan pasangan kalian ini semakin hari semakin jauh gitu ya. Mungkin komunikasinya tidak intens lagi gitu ya, atau dia juga kalau kalian butuh kehadirannya dia selalu bilang sibuk gitu ya, atau dia lebih mementingkan keluarganya gitu ya daripada kalian gitu ya. Kalian sering merasa diabaikan gitu, kalian merasa punya pasangan tapi rasa tidak punya pasangan, rasanya single gitu ya, double tapi rasa single ya gitu. Seperti yang aku katakan tadi, kalian ingin gitu sebetulnya komunikasi dua arah dengan dia gitu, komunikasi dari hati ke hati, maunya tuh gimana sih kita ini dalam hubungan, kamu tuh maunya aku gimana, aku maunya kamu gimana. Namun di sini aku lihat rasanya sulit gitu ya untuk ya berbicara dengan dia, karena orangnya masih kekanak-kanakan, masih egonya masih tinggi dan suka berpetualang gitu ya. Dia masih ingin mencari yang lebih baik, padahal di depannya sudah kalian adalah yang terbaik, namun dia tidak menyadari. Sungguh disayangkan sekali gitu ya. Oke. Ya kalian harus menentukan sikap di sini ya. Mau terus lanjut ya menanti dia berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik, apakah kesabaranmu masih mampu untuk bertahan, atau kalian memilih untuk pergi ya, meninggalkan semua perasaan, semua harapan yang mungkin sulit untuk direalisasikan dengan orang ini gitu ya. Dimana kalian di sini merasa bahwa banyak kebohongan, banyak ketidakjujuran dalam hubungan kalian ini dengan dia. Dia sering ya berdalih ini berdalih itu gitu ya, ketika kalian membuka gitu ya, kamu tuh berbohong ini, tapi dia suka, oh enggak kok, aku enggak seperti itu ya, dia punya 1000 macam alasan gitu ya, suka berdalih gitu. Akhirnya buat kalian tuh capek sendiri. Seperti aku katakan tadi, hubungan ini sangat toksik ya, hubungan ini sangat toksik. Dan menurut pendapatku pribadi teman-teman, aku tidak ingin gitu ya ini dijadikan patokan untuk kalian mengambil keputusan. Semua keputusan ada pada kalian gitu ya. Kalau menurut aku, jika memang ini energinya sudah energi toksik seperti ini, ya lebih baik dilepaskan aja gitu loh ya. Untuk apa gitu, kalian juga berhak bahagia di kehidupan ini gitu loh ya. Kita tidak bisa merubah pribadi seseorang gitu ya, dia yang harus sadar dan merubah dirinya menjadi pribadi yang jauh lebih baik ya. Oke. Energi pada kartu pertama seperti itu. Mari kita lihat pada energi yang kedua ya. Ini kita lihat pada energi kartu kedua. Aku shuffle dulu kartunya ya. Oke. Bagaimana asmara zodiak Aries di minggu kedua bulan Mei tahun 2021?
Oke, ada kartu The Return of Aphrodite ya. Kalian harus memutuskan gitu ya, memutuskan apa yang terbaik untuk kalian gitu ya. Kalian harus membuka lembaran baru gitu ya. Kartu menyarankan agar kalian berani untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi hidup kalian lalu memulai lembaran baru. Oke. Ya, di sini aku melihat kalian tidak mendapatkan gitu ya apa yang harusnya kalian dapatkan, yaitu perhatian, kasih sayang dari pasangan kalian ya. Kalian hanya memberi tapi dia kurang memberi ya, tidak seimbang di sini. Kalian di sini seperti ingin merubah dia gitu ya. Kalian tuh menanti gitu ya, menanti menanti dia gitu. Kalian mau menanti dia, menunggu dia untuk berubah gitu ya. Namun itu seperti peribahasa seperti punggu merindukan bulan gitu ya. Kita merindukan bulan tapi kita tuh tidak bisa menggapainya gitu ya, sulit gitu kalau kalian itu apa ya, kalian berharap dia berubah namun kenyataannya sulit gitu, butuh waktu yang lama gitu ya. Apakah kesabaran kalian bisa sampai di batas itu gitu ya. Kita nggak bisa, itu manusia, pasangan kita tuh manusia. Jika memang dia toksik, sifatnya sudah seperti itu, bagaimana kita bisa merubah manusia gitu ya. Yang bisa kita rubah itu ya hanya diri kita sendiri gitu loh ya. Oke, jangan menggapai apa yang tidak bisa kita gapai gitu. Kalian harus sadar gitu ya. Oke, depression di sini aku melihat bahwa kalian harus gitu ya, melihat gitu ya apa yang sudah terjadi dalam hubungan kalian yang toksik ini sebagai pembelajaran kedepannya, agar kedepannya kalian tidak bertemu dengan orang yang sejenis gitu ya dengan pasangan kalian ini gitu ya. Kalian harus jadikan ini sebagai pelajaran gitu ya, agar kedepannya jika memang ada energi orang baru, kalian tidak masuk lagi dalam situasi karmik dengan orang yang toksik gitu ya. Aku harap cukup sekali ini aja ya pengalamannya gitu ya, karena aku lihat hati kalian terlampau terluka gitu ya. Hati kalian tuh lukanya sungguh dalam gitu ya, dan berdarah-darah gitu aku lihatnya. Ya, di sini di kartu selanjutnya kalian diminta untuk lebih self love ya, mencintai diri kalian sendiri, menyayangi diri kalian sendiri seperti seorang ibu yang menyayangi anak tunggalnya ya. Kalian sudah cukup lah gitu ya menyayangi dan mencintai orang lain gitu ya, dan tidak membuahkan hasil ternyata karena orang yang kalian sayangi, yang kalian cintai ini bukan orang yang tepat gitu ya untuk menerima cinta kalian, kasih sayang kalian ya. Mencintai diri juga salah satu cara untuk healing ya, untuk menyembuhkan hati dari luka. Di kartu selanjutnya ada vision ya. Kalian harus membuka cara pandang kalian. Kalian harus membuka cara berpikir kalian ya, lebih realistis ya, jangan imajinatif ya. Kalian selama ini terlalu imajinatif, selalu berpikir dan berharap tentang kemungkinan yang tidak bisa kalian gapai gitu ya. Kalian berpikir bisa pasangan kalian yang toksik ini bisa berubah menjadi pribadi yang baik ya. Kalian harus realistis juga gitu loh. Kalau memang tidak bisa merubah manusia seperti yang aku katakan tadi ya, kalian harus berpikiran terbuka juga gitu ya. Mungkin banyak sharing, atau kalian bisa sharing ke pemuka agama kalian, atau ke seorang psikolog, atau ke orang tua kalian ya, ke ibu atau ayah kalian, siapa yang terdekat, sahabat atau saudara kalian, atau bisa ke tarot reader yang mungkin kalian percaya. Siapapun itu monggo ya. Kalian butuh
butuh pandangan baru di sini ya, nasihat-nasihat baru. Ya, untuk sementara ini ya, aku melihat gitu ya, untuk kalian ya, fokus saja pada penyembuhan luka batin gitu ya, penyembuhan diri gitu ya. Jangan kalian itu misalnya putus sama pasangan kalian yang toksik ini, terus kalian itu jadian lagi gitu, keburu-buru cari pasangan gitu, karena kalian mungkin nggak mau kesepian gitu ya, cari penggantinya gitu ya, yang mungkin bisa jauh lebih baik. Jangan. Kalau kalian dalam masa yang lagi terluka gitu ya, kalau kalian cari pasangan baru dan berharap kalian bisa merasakan sensasi jatuh cinta, sensasi dicintai gitu ya, sensasi falling in love lah tepatnya gitu ya, kalian tidak akan menemukan. Kalian akan menemukan seseorang yang mirip dengan pasangan kalian yang sebelumnya ini, yang toksik, dan masuk ke dalam situasi karmik dan toksik kembali gitu ya. Oke, jangan bodoh gitu ya, lebihlah bijaksana gitu ya. Oke, karena kalian di sini gitu ya, harusnya itu kalian itu bahagia gitu, harusnya kalian itu happy gitu ya. Kalau kalian terburu-buru ya, segala sesuatu yang terburu-buru tuh hasilnya tidak baik teman-teman ya. Kalian harus pertama sembuhkan dulu ya, tahap awal, langkah awal, karena kalian tadi ada energi cambuk di situ ya, healing dulu ya. Setelah kalian bisa lebih tenang, lebih damai gitu ya, lebih bisa menerima kenyataan sebagai kenyataan, baru nanti pastilah akan ada orang baik, orang yang orang dengan energi yang positif yang mendekat ke kalian. Karena kalau kita energinya negatif ya, kita akan menarik energi yang negatif juga gitu ya. Kan ada hukum law attraction gitu ya, hukum tarik menarik gitu ya. Makanya kalian harus healing dulu, intinya seperti itu ya. Oke, pastilah ada jodoh untuk kalian ya. Tuhan itu adil ya, siapa yang tersakiti akan mendapatkan hadiah yang terbaik dari dia gitu ya. Oke, kalian juga di sini sering bermimpi buruk gitu ya di dalam tidur kalian gitu, karena hati kalian gelisah, hati kalian tidak tenang, penuh kecemasan, penuh ketakutan, dan ini yang harus disembuhkan. Ya, kalian pada akhirnya harus menemukan sebuah kebebasan diri ya. Kalian harus menemukan jati diri kalian sendiri agar hidup kalian ke depannya lebih baik lagi, lebih luar biasa lagi. Dan aku yakin kalian mampu ya, kalian mampu melewati segala hal yang memang harus terjadi dalam hidup kalian ini gitu ya, sebagai bagian dari perjalanan hidup yang akan membuahkan masa depan yang jauh lebih cemerlang ya dari masa lalu kalian. Oke, tetap semangat. Inilah readingannya. Salam bahagia dari aku teman-teman. Bye bye.